Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kelas TMT 3E. Ketemu lagi untuk review hasil diskusi kelompok 5 tentang filsafat pendidikan Pancasila atau filsafat Pancasila. Saya sudah baca beberapa hasil di sini, memang tidak banyak pertanyaannya, tapi yang pertama harus saya sampaikan adalah teman-teman mohon ya pengertiannya ketika bertanya itu sampaikan, tuliskan di sini ini nama dan NIM-nya. Jangan cuma pertanyaan seperti ini ya. Jadi yang dituliskan nama dan NIM. Kayaknya sudah jelas di panduan. Berarti yang kayak gini ini nggak baca panduan gitu. Atau baru tanya, padahal setiap minggu-minggu lalu teman-temannya tanya formatnya sudah seperti ini tuh. Gitu ya. Ini biar jadi catatan, nanti kalau dibuka sesi diskusi lagi harusnya sudah diperbaiki ya. Oke, terima kasih. Yang pertama, pertanyaan dari Kusnul Khotimah. Pada makalah dijelaskan kajian aksiologi adalah teori nilai. Yang ini yang dimaksud teori nilai itu sendiri seperti apa dan mungkin bisa dicontohkan. Ini saya baca jawaban dari teman-teman sudah sangat banyak dan sudah benar gitu ya. Jadi aksiologi itu ilmu yang mengkaji tentang nilai gitu, dan jawaban teman-teman sudah benar gitu ya. Saya nggak review lebih lanjut karena jawaban teman-teman sudah benar, sudah cukup ya. Jadi kajian tentang nilai. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Evi Lailatus Syafa'ah. Dalam makalah dijelaskan bahwa metode yang sebaiknya digunakan dalam pendidikan adalah metode disiplin, bukan dengan kekuasaan. Disiplin merupakan kemauan dan minat yang keluar dan tumbuh dari dalam diri anak didik sendiri. Lalu bagaimana jika anak didik metode kekuasaan, seperti guru yang percaya pada jawaban dari sana ya A, tapi sebenarnya jawab B. Sementara si siswa mendapat jawaban tersebut dari guru lain, tidak mau tahu, jawaban tetap A. Ya, kasus-kasus seperti ini saya menyebutnya kasus ya, bukan permasalahan umum, karena memang ini kan tidak terjadi di semua sekolah. Permasalahan ini mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh karakteristik dan kepribadian guru masing-masing gitu. Kalau ada yang seperti ini, bagaimana kita menyikapi gitu. Nah, yang ditanya, kita memposisikan sebagai murid apa sebagai guru? Kalau kita memposisikan sebagai murid, ya tentu yang pertama mengecek dulu, misalkan apakah kita memang benar. Kalau memang kita benar dan ingin menggugat kasarnya atau ingin meng-cross-check kepada guru, tentu harus mengedepankan nilai-nilai kesopanan dan kesantunan yang pertama. Kemudian menyampaikan dengan bahasa yang jelas dan sopan gitu. Kemudian kalau memang ternyata guru masih kekeh terhadap pendapatnya dan tetap menggunakan menggunakan sistem yang seolah-olah kayak kekuasaan gitu ya, tipenya kekuasaan gitu ya, metodenya kekuasaan ya, kita sebagai murid karena sudah menegur, sudah mengingatkan atau sudah meng-cross-check dan klarifikasi, ya sudah gitu ya. Ya sudah, guru tuh sebenarnya seharusnya guru naturalnya dia pasti introspeksi kok, pasti introspeksi gitu. Kalau memang tidak introspeksi ya berarti ya kita gugur sudah kewajiban sebagai murid untuk mengingatkan gitu. Kita doakan saja gitu beliau mendapatkan hidayah untuk tidak seterusnya seperti itu. Kalau kita sebagai teman terhadap sesama pendidik yang ada yang bersikap seperti itu, sesama guru ada yang bersikap seperti itu ke murid gitu ya, sama aturannya. Kita kita cek dulu, jangan-jangan kita cek dulu apakah memang perilakunya selalu seperti itu atau khusus hanya untuk kasus-kasus khusus saja kepada anak-anak tertentu atau kepada kelas-kelas tertentu. Karena tidak bisa dipungkiri kadang guru itu bersikap sesuai dengan apa yang sikap siswanya kepada dirinya gitu. Kadang ada yang memang barangkali siswanya ini yang tipenya itu suka ngeyel misalkan, atau yang nggak sopan sehingga pernah menyakiti atau bagaimana. Nah, kita sebagai teman guru harus mengingatkan harus menyikapi hal tersebut dengan sangat bijak. Jadi nggak bisa kita terburu-buru mengingatkan sampai nojo ngono gitu, nggak bisa. Nggak bisa ya, kita juga harus punya kode etik ya.
Jadi kita cross check dulu, diamati dulu, cross check dulu, diamati dulu. Kalau memang sekali 2 kali terjadi, oh barangkali kasus khusus. Tapi kalau terlalu sering seperti itu, kita cek dulu, kita kaji kenapa beliau seperti itu, kenapa, dan seterusnya. Atau barangkali karena siswanya itu protesnya tidak sopan, jadi beliau menanggapinya juga dengan keadaan yang tidak senang, tidak legowo gitu, bisa jadi gitu. Kalau memang itu kita bisa lewat muridnya gitu, barangkali kita ajak ngobrol-ngobrol dan seterusnya gitu. Atau kita sebagai teman berkomunikasi dengan beliau, tapi yang pertama tentu harus tetap mengedepankan kesopanan. Etikanya harus dipegang ya, karena sesama guru punya kode etik, kita nggak bisa menjelek-jelekan atau tidak bisa mengkoreksi orang lain yang kita sendiri belum tentu benar gitu. Mari kita sharing aja, saling mengingatkan gitu-gitu ya, pendekatannya personal. Jadi kalau ditanya, saya membaca di sini ini dan membaca ada banyak ini, gimana kalau siswa itu gini, gurunya gini ya. Kalau kita sendiri sebagai guru tentu harus menghindari sikap yang seperti itu ya, harus dihindari. Bagaimanapun kita guru itu bukan orang yang paling pintar, bukan juga orang yang paling benar. Kalau ada satu aja yang memberikan saran, kita harusnya mengkaji kembali 10 kali. Satu siswa yang bertanya, kita cek kembali 10 kali. Satu siswa yang mengkritik, kita cek 10 kali. Kita cek 10 bagian dari apa yang kita sampaikan. Kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi memang harus ini ya, harus banyak-banyak introspeksi gitu ya. Harus banyak-banyak introspeksi. Ya. Jangan jadi guru yang sok berkuasa. Gitu ya. Murid itu sekarang konteksnya, murid itu datang ke sekolah tidak dengan tangan kosong. Mereka tidak berharap ilmu dari kita, karena sumber ilmu ada banyak sekali. Kalau dulu murid kepada guru hormat sekali, kenapa? Karena mereka menganggap guru itu satu-satunya sumber ilmu. Guru ini memberikan saya pengetahuan ini dan seterusnya. Sekarang zaman berubah. Sekarang murid-murid lebih senang dipanggil guys daripada dipanggil nak, ya kan? Kalau dulu dipanggil jangan nak, jangan begitu gitu. Sekarang seneng gak karuan, dihafal namanya sama gurunya, seneng gak karuan, dipanggil, disuruh, diminta tolong, seneng sekali. Kalau sekarang enggak, anak sekarang lebih seneng ketika gurunya manggilnya guys, enggak gitu guys gitu kan ya. Dan ya seperti itu, guru bukan satu-satunya sumber ilmu, mereka bisa belajar dari mana saja gitu ya. Jadi nggak bisa kita terapkan lagi sistem kekuasaan, nggak bisa. Kita disiplin metodenya, tapi disiplin yang sifatnya disiplin yang baik, disiplin yang tetap tegas tapi tidak mengekang, tegas tapi tidak keras gitu ya. Disiplin tapi nggak kaku gitu. Next. Muhammad Arya Quratul Lain Al-Banjari. Arya, minta tolong ya, nanti namanya yang ditulis di depan ya, bukan pertanyaan. Dari kajian yang ada dalam filsafat, hal terbaik yang bisa kita peroleh bisa digunakan agar mendidikan matematika. Hah? Gimana? Hal apa yang bisa kita peroleh dan bisa kita gunakan agar pendidikan matematika di masa depan menjadi lebih baik? Oh ya banyak. Ya banyak, mengajarkan nilai-nilai luhur Pancasila itu ya, nilai luhur dari Pancasila itu di pendidikan matematika banyak sekali. Ini jawabannya dari teman-teman ya. Kalau saya sendiri berpendapat, ada banyak sekali. Kalau mau kaitannya misalkan dengan Pancasila ya, sila ketuhanan, matematik itu mengajarkan kita konsep ketuhanan yang sangat keren menurut saya. Karena di matematik kita memahami sistem yang kita sebut sebagai aksioma, di mana kita meyakini keberadaannya, meyakini kebenarannya tanpa perlu membuktikan. Konsep Tuhan seperti itu juga. Jadi sama. Ketika kita menghargai pendapat orang lain, kan nilai-nilai luhur dalam Pancasila kan, dalam matematik seperti itu. Ada soal-soal yang memang bisa dikerjakan dengan berbagai macam cara gitu. Dan kita harus menghargai macam-macam, nggak masalah gitu. Saya pikir banyak sekali yang bisa kita pakai, banyak yang kita bisa terapkan gitu ya, gitu. Next, pertanyaan selanjutnya Mahardika, Rizky Galuh. Rizky ditulis dalam pertanyaan sama nama anonim. Apa yang terjadi jika tidak ada filsafat Pancasila? Ya tidak apa-apa.
tapi negara kita nggak punya filsafat, nggak punya dasar, nggak punya pegangan gitu ya, atau ada pegangan tapi bukan Pancasila. Padahal Pancasila ini rumusan yang sangat bagus yang diciptakan oleh pendiri-pendiri bangsa ini, dan sangat mencerminkan kepribadian bangsa kita gitu. Jadi kalau nggak ada filsafat gimana ya, mungkin tatanan negara kita tidak akan sebagus dan serapi sekarang gitu. Kita tidak punya dasar yang yang sangat fundamental untuk negara kita gitu ya. Banyak jawabannya. Ini jawaban teman-teman, tambahannya udah banyak, bagus. Dah, Mardika. Dalam Pancasila kita ketahui bahwa negara kita ini adalah negara demokrasi. Bagaimana konsep demokrasi ini dalam filsafat? Lebih singkatnya, apakah keterkaitan demokrasi dan filsafat? Banyak. Dalam demokrasi itu kita diterapkan, ya intinya demokrasi itu kan kebebasan dalam berpendapat, tapi masih dalam koridor ya, dalam koridor. Demokrasi itu demokrasi ini kan intinya kita punya kebebasan untuk menyuarakan pendapat, kebebasan untuk melakukan suatu sistem, tapi tetap dalam koridor yang benar. Keterkaitan demokrasi dan filsafat sangat banyak, karena filsafat sendiri pun poin utamanya, kuncinya sebenarnya seperti itu, bahwa kita itu harus bisa menempatkan diri kita ini dalam posisi orang lain, sehingga kita bisa menghargai apa yang orang lain lakukan, apa yang orang lain katakan, dan seterusnya gitu. Negara kita ini berdasarkan demokrasi, jadi kita semua benar-benar saling menghormati dan saling menghargai. Konsep filsafat hampir sama seperti itu, gitu. Ini penjelasannya hampir sama, tapi tambahan dari saya, kalau memang Anda mengambil jawaban dari sumber lain, tolong dicantumkan seperti ini ya, rujukannya dari mana, kalau bukan pendapat Anda pribadi gitu ya. Ini apa ini, nutshell demokrasi dan berartikan free dan seterusnya. Kalau copy paste jangan ini ya, kalau copy paste cantumkan sumbernya. Next, David. Pada makalah dijelaskan bahwa metode yang sebaiknya digunakan dalam pendidikan adalah metode disiplin, bukan dengan kekuasaan. Sama ya tadi pertanyaannya dengan yang tadi itu, tapi pertanyaannya banyak sekali David ya. Maaf ya David, tapi saya sudah baca pertanyaan ini dan kayaknya ini tidak terlalu berkaitan dengan filsafat pendidikan Pancasila. I'm so sorry, tapi saya nggak ingin menanggapi ini lebih banyak karena ini pertanyaannya sangat umum, dan ada beberapa pertanyaan yang sifatnya itu bukan untuk klarifikasi, bukan untuk konfirmasi, bukan untuk menggali ilmu, tapi pertanyaan konteksnya mencela. Saya akan kasih contoh. Apakah metode yang dilakukan oleh guru dapat dibatasi oleh sistem pendidikan? Jawabannya tidak, tentu. Jadi ini saya juga tidak paham sebenarnya konteksnya, maksudnya apa dibatasi oleh sistem. Metode mengajar yang metode disiplin dibatasi oleh sistem itu apa? Apakah selama ini sistem pendidikan itu pernah membatasi metode gitu? Kayaknya enggak. Saya enggak terlalu inilah ya, enggak terlalu nyambung sama permasalahan ini, dan enggak ada kaitannya sama Pancasila. Oke. Menurut saya enggak terlalu ya nyambung, tapi oke lah. Apakah sistem pendidikan zaman sekarang mampu melihat kemudian mengembangkan potensi atau talenta peserta? Sangat bisa. Kalau kamu tidak merasakan, berarti belum melihat pendidikan itu dalam kacamata yang luar biasa. Kurikulum kita sudah disusun sedemikian rapinya. Jadi kalau ditanya apakah bisa, sangat bisa. Apakah sistem pendidikan zaman sekarang hanya melihat nilai eksak atau akademik, padahal terdapat peserta yang memiliki talenta non akademik? Tidak juga tuh. Apakah kamu hanya, barangkali yang dipahami oleh David selama ini yang cuman melihat nilai-nilai eksak aja, dan itu mungkin di lingkungan itu aja, tapi kalau kita lihat secara kacamata besar, enggak, banyak kok prestasi kita itu, banyak prestasi negara kita. Maksudnya artinya apa ya, dan itu tercover juga di kurikulum gitu. Pertanyaan ini seolah-olah menyudutkan bahwa pendidikan kita ini sekarang sistemnya jadi buruk sekali gitu loh. Nah ini, bukankah hal itu sama saja membunuh talenta asli peserta didik? Sekali lagi ya nak, kalau kita belum belajar benar-benar tentang pendidikan itu apa, kurikulumnya apa, saya tidak suka argumen seperti ini gitu. Seolah-olah kita langsung mengklaim
semua pendidikan itu buruk gitu. Di Indonesia itu pendidikan gini. Sebagai orang yang sudah belajar filsafat, yang kamu sudah pelajari minggu lalu tentang filsafat pendidikan tuh, ini nggak nyambung sama sekali gitu loh, menurut saya sangat tidak nyambung. Jadi kamu sama dengan tidak menghargai apapun yang sudah disampaikan oleh kelompok-kelompok yang kemarin itu. Nggak sama sekali. Apakah sistem pendidikan di negeri ini hanya sebatas dongeng belaka? Ini loh, saya agak cukup tersinggung dengan pertanyaan ini. Apakah sistem pendidikan ini hanya sebatas dongeng belaka? Kalau sebatas dongeng, kamu nggak kuliah, nak. Nggak mungkin ada sistem yang seperti ini. Sebagai orang, kalau ini orang yang berkata yang bukan mahasiswa saya, atau mungkin tidak belajar filsafat, saya cuma akan tertawa. Tapi saya kecewa ada pertanyaan seperti ini di mata kuliah saya yang judulnya filsafat pendidikan matematika. Bisa-bisanya bertanya apakah sistem pendidikan ini hanya dongeng belaka. Itu mengecewakan, sangat mengecewakan gitu. Kalaupun terjadi penyimpangan, nak, kalaupun terjadi ada yang kurang baik dalam pendidikan, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa itu terjadi di mana-mana secara umum. Pasti ada sisi baiknya gitu loh, yang saya bilang tuh. Pendidikan ini sudah disetting sedemikian rupa dan diupayakan oleh para ahli. Dengan berkata seperti ini berarti kamu sedang menyepelekan pekerjaan dan pemikiran orang-orang yang di atas sana, yang ahli-ahli dan pakar-pakar pendidikan yang sudah menggodok kurikulum itu sampai jadi seperti ini. Itu kamu menyepelekan pekerjaannya mereka gitu loh. Dan saya kecewa kenapa ini keluar dari mulut anak yang sudah belajar tentang filsafat pendidikan. Kecewa sekali. Tuh. Ada suap menyuap dilakukan wali murid, guru, petinggi-petinggi pendidikan, kan tidak semuanya gitu. Dan itu jangan sampai menggiring kita kepada opini bahwa pendidikan kita itu buruk. Apalagi kamu calon pendidik gitu. Kalau calon pendidik, semestinya ya kita itu angkatlah isu yang bagus gitu. Kalau ada praktek yang buruk 1, 2, ya kita harus balas dengan yang bagus gitu. Kita nggak perlu lagi membahas yang seperti ini, biar orang yang nggak ngerti pendidikan yang ngomong seperti ini gitu kasarnya. Sorry ya, saya kok jadi emosi ya, maaf. Bukan cuman ke bawah suasana ya, saya sorry seperti itu ya. I'm so sorry. Apakah kecacatan sistem pendidikan bisa sejalan dengan menurunnya kualitas kinerja dari petinggi? Saya nggak ngomongin lagi ya, saya tidak tanggapi lebih lanjut. Terima kasih David, tapi saya tidak suka dengan pertanyaan ini. Bukan berarti saya tidak mau diajak diskusi, tapi mari kita diskusikan topik lain yang jauh lebih berbobot, topik lain yang jauh lebih membuat intelijensi kita bertambah, topik lain yang bisa mengembangkan pemahaman kita. Saya tidak suka arah pertanyaan yang sifatnya menjudge sesuatu keburukan dan ininya, enggak. Kecuali kalau pertanyaan itu sifatnya memang untuk menggali solusi. Kalau enggak. Next, saya enggak suka ya. Terima kasih. Oke. Retno Urianingrum, apakah ada hubungan antara filsafat pendidikan Pancasila dengan filsafat pendidikan matematika? Jelas ada ya. Ini hampir mirip sama yang tadi itu. Bagaimana penerapan Pancasila dengan matematika, bagaimana menyampaikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan matematika, itu sebenarnya nyambung ya. Jelas ada hubungannya, karena di Pancasila itu kita mengenal 5 sila dan semuanya bisa kita cerminkan terhadap matematika. Menghargai pendapat orang lain. Di matematik juga ada tidak berputus asa dalam mencari suatu solusi, itu juga sama. Kemudian di matematik kita diajarkan untuk bisa membuktikan suatu kebenaran dari suatu pernyataan. Itu juga filsafat pendidikan Pancasila. Artinya kita tidak mudah percaya pada apa yang disampaikan orang lain tanpa tahu buktinya, dan tidak mudah mengatakan sesuatu kalau kita sendiri tidak tahu dasarnya. Kan sama sebenarnya antara matematika dengan filsafat yang berakar dari Pancasila, sama sebenarnya ya. Kita dua cabang ilmu yang dua hal yang menurut saya sebenarnya banyak kaitannya. Sederhananya seperti itu, sederhananya begitu ya. Selanjutnya, sudah habis. Oke, sudah habis. Jadi itu kira-kira ya yang bisa saya simpulkan adalah bahwa sebenarnya banyak sekali kaitannya antara tadi pertanyaan closing dari ini siapa tadi, Retno. Sebenarnya ini juga umumnya kesimpulannya, dan saya pikir ini kelompok penyaji sudah bisa memberikan kaitannya gitu. Jawabannya sudah cukup masuk. Jelas ada hubungannya ya, Pancasila dengan matematika itu. Karena memang jiwanya Pancasila itu
jiwa yang luhur gitu. Matematik itu juga sama, kira-kira seperti itu ya. Yang bisa saya bahas untuk meresum pertemuan hari ini, dan ini review yang kelima. Minggu depan kita UTS, jadi silakan mempersiapkan diri untuk menuju UTS. Jadi tidak bisa tidak bisa saya jelaskan di sini, nanti kita sambung di LMS saja gitu ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.